setelah itu pahami diri kita ini diciptakan oleh Allah ada dua yang tersimpel dulu, ya, lahiriah dan batiniah. Nah, bagaimana mengenal batiniah ini? Dari lahiriah, nanti lambat laun akan diperkenalkan dengan batiniah. Ya batiniahmu ya ada ya dirimu. Jadi jangan merasa mengaku-aku asma-asma leluhur. Ada asma-asma leluhur sekumnya itu ada di dalam diri kita. Tapi bagaimana kita membangkitkan asma-asma tersebut? Jadi nggak bisa yang mengaku-ngaku saya Prabu Kian Santang, saya Siliwangi, saya Sunan ini, nggak bisa. Karena asma tersebut ada juga di wujud yang lain. Siapa yang bisa menunggalkan asma tersebut, cahaya tersebut kalau saya bilang. Jadi cahaya atau pengetahuan asma-asma leluhur itu ada di setiap wujud. Tapi bagaimana kita membangkitkan asma tersebut? Ya. Jadi setelah kita melakukan secara lahiriah perbuatan-perbuatan baik, nanti akan muncul mana yang dominan dari asma yang ada di dalam diri kita. Jadi yang dikatakan jati diri leluhur dan sebagainya itu adalah pengetahuan, cahaya-cahaya para leluhur kita itu ada di dalam diri kita. Ya. Jadi itu dulu yang tersimpel, kenali lahiriahmu, maka akan mengenali batin. Karena perjalanan lahiriah itu perjalanan batinmu. Perjalanan batinmu itu perjalanan lahiriahmu. Karena lahiriah ini, wujud ini tidak akan bisa bergerak tanpa adanya batin. Mungkin para persaudaraan yang lain atau para ulama mempunyai penjabaran tersendiri mengenai batinnya. Kalau saya mengatakan di dalam diri kita ini ada bangsa-bangsa, bangsa jin, bangsa setan, bangsa binatang, bangsa tumbuhan, dan bangsa manusia itu sendiri. Atau dijabarkan ruh-ruh tadi, jiwa-jiwa tadi. Nah, mana yang menjadi dominan di dalam diri kita? Apakah bangsa binatang? Apakah bangsa jin atau bangsa setan? Atau bangsa tumbuhan atau bangsa manusia yang menjadi dominan? Bagaimana untuk membedakan? Lihat saja dari perilakunya. Ya, contoh misalnya yang paling mudah kita perhatikan, monyet misalnya, binatang monyet. Kalau kita perhatikan monyet itu sifatnya cenderung dengan keserakahannya. Kalau makan dia makan, sudah temboloknya penuh tapi dia masih ngambil. Masih megang kiri kanan. Keserakahan yang muncul di diri binatang yang bernama monyet. Nah, kalau manusia mempunyai perilaku keserakahan, berarti sifat atau bangsa monyet, bangsa binatang yang mendominasi diri. Bukan berarti jelek bangsa-bangsa yang ada di dalam diri kita ini, tapi bagaimana kita bisa menempatkan, karena Allah menciptakan sifat-sifat tersebut di dalam diri manusia, itu ada manfaatnya. Kalau kata orang tua dulu, justru kita menggunakan sifat-sifat itu dari mulai subuh sampai sore hari. Apa bukti nyatanya? Ya kita bekerja mulai subuh, kita bekerja, bangun, bekerja, muncet Sunda, makoreh-koreh cok, ya. Kokoreh, ya. Yaitu sifat Tuhan yang dipergunakan. Tapi kita tempatkan pada tempatnya sehingga bermanfaat untuk diri kita. Ya. Itu contohnya. Nanti kita akan bahas lagi mengenai bangsa-bangsa, atau batin ini akan terpecah-pecah lagi. Tapi kesimpulannya dari apa yang dipertanyakan oleh saudara-saudara yang hadir di sini malam ini, ya, untuk mengenali diri. Sebelum kita lebih jauh ke dalam, kenalilah dirimu secara lahiriah yang ada sekarang.
sehingga nanti tidak salah. Memang ada tatanan laku yang harus dilakukan, tapi yang termudah sekarang adalah pelajari dirimu, asmamu yang sekarang. Setelah itu apa kesukaanmu, mengerti akan hakikat dirimu dilahirkan ke alam dunia ini untuk apa. Ada yang bilang untuk beribadah, ya beribadahlah dengan baik sesuai aturan dan tatanan. Pelan-pelan nanti kita akan buka. Setelah memahami hakikat dari dirimu sendiri dilahirkan ke alam dunia ini, nanti akan diarahkan. Saya hanya bisa menyampaikan, hanya bisa berbagi. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa merubah orang lain. Karena yang bisa merubah diri kita ya diri kita dengan Allah. Ya, orang lain hanya bisa berbagi, menyampaikan, mengingatkan. Tapi semua kembali ke dalam diri kita. Begitupun dalam ngaji jangan keluar, tapi ke dalam diri kita, supaya kita tidak bingung, tidak sesat. Karena di luar sana banyak persepsi-persepsi yang berkembang. Maka kita harus punya keyakinan, mengenal diri kita dulu, supaya nanti kita bisa mengenal Allah. Karena di dalam Islam awaludin marifatullah, awal agama mengenal Allah. Mengenal Allahnya dulu, baru akan bisa melakukan tatanan agamanya. Jangan dibalik. Ya, kebanyakan dibalik. Nah, bagaimana mengenal Allah ini? Ya kenali dirimu supaya kamu kenal Allah. Kan begitu. Jadi yang simpel-simpel aja. Nanti insya Allah itu akan diarahkan oleh siapa? Oleh Allah. Oleh cahaya asma-asma leluhur yang ada di dalam leluhur kita. Dari Allah lewat batiniah kita. Batiniah itu ya cahaya-cahaya yang terkumpul. Ya. Jadi begitu ya mengenai jati diri secara general. Untuk detailnya nanti ada lelaku tatanan yang harus kita lakukan, harus menjadi kebiasaan.